自降了，外族的。Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Sehat kan ya? Yang gak sehat disehatin aja ya sob, biar gak ribet, oke sob? Nah, untuk menemani kegabutan kalian, Mimin akan mereview film anime dari Tiongkok nih, yang berjudul Martial Universe. Anime ini terdiri dari 12 episode dalam satu seasonnya. Nah, maka dari itu, Mimin akan merangkum 12 episode ke dalam 4 video. Untuk link part selanjutnya, ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa banyak nyiming, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Eits, tapi sebelum lanjut, Mimin ingetin untuk tekan tombol subscribe dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di awal film diperlihatkan seekor rubah putih yang berusaha lari dari kejaran pasukan misterius, di mana mereka ternyata mengincar sebuah batu pusaka milik si rubah putih itu. Karena si rubah putih telah terkepung, dia melompat dan meledakkan dirinya sendiri untuk bereinkarnasi melalui penemu baru batu pusaka miliknya nanti. Kemudian Jin beralih di sebuah keluarga dengan anak laki-laki mereka yang bernama Lindong dan ayah Lindong yang bernama Lin Xiao. Dalam kesehariannya, Lin Xiao sering mabuk-mabukan, yang menyebabkan dia mabuk-mabukan karena dia frustasi dan dia telah gagal dalam turnamen antar klan lain 6 tahun silam. Kemudian Lindong pergi menenangkan diri sendiri sambil mengenang masa lalu ayahnya yang kelam. Beberapa tahun kemudian, Lindong beranjak remaja dan dia terlibat sebuah perkelahian dengan sepupunya yang bernama Lin Shan. Karena kalah jumlah, dia ditendang sampai masuk ke dalam jurang dan terbujur lemas. Tak sengaja, darahnya mengenai batu pusaka rubah putih yang di awal film tadi, dan dia pun terjatuh. Kemudian Lindong bermimpi tentang kejadian masa lalunya, di mana pertandingan final antara klan Lin melawan klan lainnya dengan peserta ayah Lindong melawan Ling Langtian yang terkenal dengan kehebatannya. Saat pertandingan dimulai, ayah Lindong dikalahkan dengan sekali serangan saja. Lin Langtian juga melakukan kecurangan dengan cara mengambil aura milik ayah Lindong. Scene beralih di mana permata rubah putih tadi bercahaya dan seketika Lindong pun tersadar. Ia pun terheran-heran dengan cahaya yang ada di dalam tangannya itu dan lukanya pun sembuh seketika. Saat dia pulang, adiknya yang bernama Shintan menghampirinya dan ingin mengajaknya bermain di luar karena dia tak bisa tidur. Saat mereka selesai bermain, Shintan pun akhirnya pergi. Saat Lindong tidur, permata rubah itu bereaksi dan Lindong pun berada di sebuah area dengan dimensi berwarna biru. Dia juga diserang oleh seseorang yang mirip dengannya di sana. Saat terbangun dari tidurnya, Lindong mendengar Shintan berteriak dan dia pun segera pergi. Ternyata, Shintan diganggu oleh Lin Shan karena dia ingin merebut rumput obat milik Shintan. Lindong akhirnya datang tepat waktu dan berusaha melindungi Shintan. Serangan Lin Shan berhasil ditangkis dengan mudahnya oleh Lindong, hingga akhirnya Lindong tersadar jika dia telah menggunakan teknik tinju 7 suara. Pertarungan pun dihentikan oleh kakak Lin Shan yang bernama Lin Hong. Ia memberitahu Lindong jika sebentar lagi akan ada turnamen di keluarga klan mereka untuk menentukan pendekar terbaik dari klan Lin. Dan saat menang nanti, Lin Hong ingin menikahi Shintan untuk menjadikan dia istrinya, dan mereka pun segera pergi. Saat pulang, Lin Xiao menunjukkan teknik tinju 7 suara yang baik dan benar kepada Lindong, dan dia akan melatihnya juga untuk menguasai teknik-teknik lainnya. Saat malam hari, tiba-tiba aura Shintan tak terkendali dan badannya pun menjadi sangat dingin. Saat di rumah, batu rubah di tangan Lindong menyerap energi dingin itu dan merubahnya menjadi mutiara.
Kemudian Lindong memberikan mutiara itu untuk Shintan sebagai kenang-kenangan, dan dia pun harus merahasiakannya dari siapapun juga, termasuk kedua orang tuanya. Esok harinya, Lindong memulai latihannya lagi. Saat berlatih, Lindong mencapai ketahanan tubuh level 6, dan dia juga sekarang bisa masuk ke dalam dunia permata rubah itu untuk berlatih juga. Di tempat lain, turnamen di keluarga klannya pun telah dimulai. Saat Lin Xiao datang ke sana bersama Shintan, mereka bertemu dengan Lin Shantian, yaitu kakek Lindong, dan kedua paman Lindong, atau kakak dari Lin Xiao. Pertandingan pun dimulai dengan Lin Shan melawan kakaknya sendiri, yaitu Lin Hong. Dan Lin Shan berhasil dikalahkan dengan mudahnya. Shintan pun juga berusaha melawan Lin Hong sebagai penantang karena dia tidak mau menikah dengannya. Saat Shintan kalah, Lindong akhirnya datang dan ingin melawan Lin Hong. Saat pertarungan, Lin Hong sangat terkejut jika Lindong menguasai teknik tinju 9 bunyi, bahkan sampai level 10. Dan pertandingan pun berhasil dimenangkan oleh Lindong, dan dia diangkat sebagai pendekar terkuat di generasinya. Kemudian kakek Lindong selaku ketua klan Lin memberitahu kedua anaknya jika klan Li dan klan Xi akan bergabung dengan cara menikahkan kedua anak mereka. Mau tidak mau, mereka harus beraliansi dengan desa tetangga, yaitu Rumah Seni Bela Diri. Dan turnamen antar klan selanjutnya adalah berburu hewan langka yang masih dirahasiakan. Lin Shantian juga mengirimkan intel ke desa tetangga, dan turnamen itu akan diadakan di Rumah Seni Bela Diri. Kemudian Lin Shantian menyuruh kedua anaknya untuk melatih kandidat turnamen agar lebih kuat nantinya. Di tempat lain, ketua klan Li yang bernama Li Bo dan ketua klan Xi yang bernama Xi Xing, mereka mengutus anak-anak mereka yang bernama Lili dan calon istrinya, yakni anaknya Xi Xin. Lili ternyata memiliki ketahanan tubuh tingkat atas, dan ia siap untuk mengalahkan klan Lin dalam pertarungan nantinya. Esok hari pun tiba, di mana Lindong bersama ayah dan kakeknya memperingatkan jika hewan buruan mereka adalah singa api yang susah untuk ditaklukkan. Lindong hanya perlu mengambil sisik singa api itu yang ada di ujung ekornya saja untuk menjadi juaranya nanti. Kemudian Li Bo bersama Xi Xing datang dan menyombongkan diri kepada mereka. Tapi tuan rumah di sana yang bernama Lu Sheng menengahi mereka dengan anak laki-lakinya yang bernama Wu Yun. Kemudian Lindong segera pergi dari sana karena Wu Yun memberitahu Lindong jika adiknya diganggu oleh pacar Lili. Saat Lindong melindungi Shintan dari pacar Lili, dia mengejeknya dengan begitu sombongnya. Lindong yang tak tahan lagi akhirnya menamparnya, dan Lili pun datang sambil menyerang Lindong. Pertarungan pun berhasil dihentikan karena ketua di sana mengumumkan jika turnamen segera dilaksanakan. Pertarungan pun dimulai dengan aturan mereka tidak boleh berusaha membunuh satu sama lain dan hanya perlu membawa sisik singa api itu saja untuk mendapatkan gelar raja berburu. Saat Lindong mencari singa api bersama adiknya, ternyata tim Lili berhasil menemukan singa api itu terlebih dahulu. Tapi sayangnya mereka tak sanggup menaklukkannya. Lindong mengamatinya dari kejauhan. Shintan tersadar jika ada yang mendekat dan segera memanahnya. Ternyata itu adalah Wu Yun yang berusaha menawarkan kerjasama dengannya, di mana mereka akan menyerang singa api itu saat dia sudah kelelahan melawan tim Lili nantinya. Dengan sedikit ragu, Lindong akhirnya setuju dengan ide itu dan segera menjalankannya. Lindong menyuruh adiknya untuk menjaga teman Wu Yun yang sedang terluka, dan segera menyuruh Wu Yun untuk pergi menjauh. Tapi Lili tak tinggal diam. Wu Yun yang berhasil kabur, dia terkena jebakan Lili yang dia siapkan untuk singa api tadi. Saat Lili ingin mengajar Wu Yun, Lindong datang menghampiri mereka. Tapi sayangnya, Wu Yun ditendang hingga terjatuh ke dalam sarang singa api itu tadi. Tanpa pikir panjang, Lindong pun turun untuk menyelamatkan Wu Yun. Kemudian scene beralih di mana tim Lili berhasil kembali ke tempat turnamen tadi. Ia pun menceritakan jika Wu Yun dan Lindong mungkin saja sudah tewas karena mereka masuk ke dalam sarang singa api itu. Shintan yang mengetahui kejadian yang sebenarnya, dia membantah pernyataan Lili.
Saat situasi mulai memanas, tiba-tiba Lindong kembali dengan selamat bersama Wu Yun. Lily bersikeras ingin menjadi pemenang turnamen itu karena dia telah mendapatkan sisi ekor singa api tadi. Tapi Wu Yun dan Lindong justru membawa 2 ekor anak singa api itu. Semuanya sangat terkejut dan Lindong akhirnya menceritakan kejadian sesungguhnya di mana Lily telah curang dengan cara ingin membunuh Wu Yun. Lindong juga bercerita saat mereka menyelamatkan Wu Yun tadi, singa api di sana sempat terbangun dari tidurnya, namun tiba-tiba mati kehabisan tenaga karena kelelahan melawan mereka tadi. Saat mereka memeriksa lokasi di sana, mereka menemukan 2 bayi singa api yang dilindungi oleh induknya tadi. Kemudian Lindong disuruh memilih duluan karena dia telah menyelamatkan Wu Yun. Tapi Lindong malah memilih anak singa yang fisiknya lebih lemah daripada singa yang satunya. Karena ada 3 orang yang mendapatkan sisi singa api itu, mereka harus saling bertarung untuk menentukan siapa yang akan mendapat gelar Raja Berburu. Tapi karena anak singa api adalah hewan yang sangat langka, Li Bo sangat menginginkan anak singa api itu dan dia ingin bertaruh dengan pertarungan anak-anak mereka. Di mana jika Li Bo menang, maka anak singa api itu akan menjadi milik Li Bo. Dan jika Lily kalah, maka pabrik kayu milik klan Li akan menjadi milik mereka. Mereka semua sangat terkejut karena pabrik itu adalah aset berharga klan Li dan Li Bo berani bertaruh demi anak singa api itu. Mereka tidak mau gegabah karena mereka tahu jika kemampuan Lily sangat jauh berbeda dengan level anak-anak mereka. Muak dengan kesombongan Li Bo dan Lily, Lindong akhirnya menerima tantangan Li Bo dan film pun bersambung. 好，接了，赢个铁木桩回来。 Oke sob, untuk part selanjutnya silahkan cek di deskripsi ya. Dan jangan lupa tekan subscribe dan like-nya ya, biar gak ketinggalan video-video rangkum alur film selanjutnya. Sekian dari video ini, sampai jumpa di part yang kedua. Bye-bye.